Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita punya breaking news yang benar-benar bikin seluruh dunia mendadak ngerem napas. Bayangin, di saat ketegangan militer lagi panas-panasnya, Presiden Donald Trump baru aja ngumumin gencatan senjata perang antara Amerika Serikat dan Iran. Yap, kalian gak salah dengar. Gencatan senjata ini resmi diberlakukan selama 2 pekan ke depan. Keputusan ini jujur aja, bikin banyak pengamat politik dan militer global kaget luar biasa. Gimana nggak? Beberapa hari terakhir, kita ngelihat eskalasi yang gila-gilaan, ancaman rudal, pergerakan kapal induk, sampai harga minyak dunia yang meroket tajam karena panik. Tapi tiba-tiba, dari ruang kerjanya, Trump nekan tombol aus buat konflik ini. Pertanyaannya sekarang, ada apa di balik keputusan dadakan ini? Apa ini murni niat baik buat negosiasi damai? Atau cuma strategi taktis buat ngulur waktu dan nyiapin serangan yang jauh lebih besar? Di episode kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan manuver geopolitik paling mengejutkan di tahun ini. Buat paham seberapa krusialnya pengumuman gencatan senjata ini, kita harus flashback dikit ke kondisi beberapa hari sebelum keputusan ini diambil. Suasananya bener-bener mencekam, guys. Armada tempur Amerika Serikat udah dalam posisi siaga 1 di perairan Teluk Persia, sementara sistem pertahanan udara Iran udah ngunci target-target strategis. Dunia benar-benar ngerasa kayak lagi berdiri di pinggir jurang perang dunia ketiga. Pemimpin dari berbagai negara Eropa sampai Asia udah nyalain alarm bahaya. Karena kalau peluru pertama beneran ditembakkan, dampaknya nggak cuma hancurnya 2 negara, tapi ekonomi global bakal runtuh. Rantai pasokan energi terancam putus total. Nah, di tengah pusaran krisis fatal ini, narasi di media-media internasional udah sangat pesimis. Banyak yang ngira diplomasi udah mati, nggak ada lagi jalan keluar selain adu kekuatan militer. Makanya, ketika kata gencatan senjata keluar dari mulut Trump, efeknya tuh kayak guyuran air es di tengah kebakaran hutan. Semua orang langsung nanya, tunggu, ini beneran terjadi? Sekarang kita masuk ke balik layar di Washington. Keputusan buat ngasih waktu jeda 14 hari ini pastinya nggak diambil sembarangan. Menurut bocoran dari beberapa sumber intelijen dan orang dalam di Gedung Putih, malam sebelum pengumuman, terjadi lobi-lobi tingkat tinggi yang super alot. Trump, yang dikenal dengan gaya diplomasi maximum pressure atau tekanan maksimalnya, kabarnya nerima telepon penting dari sekutu terdekat dan para negosiator rahasia. Kenapa harus 2 pekan? Angka 14 hari ini sebenarnya adalah waktu yang sangat krusial dalam dunia diplomasi krisis. Ini bukan waktu buat santai, tapi justru ngasih ruang sempit buat para diplomat dari negara-negara mediator, kayak Swiss atau Oman, buat mondar-mandir ngebawa pesan rahasia antara Washington dan Teheran. Di satu sisi, Trump pengen nunjukin ke publik domestik kalau dia masih pegang kendali penuh dan bisa ngasih belas kasihan. Tapi di sisi lain, militer AS juga dapat napas buat ngevaluasi ulang logistik dan intelijen mereka di lapangan. Lalu gimana reaksi dari pihak Iran? Nah, ini yang paling menarik. Teheran gak langsung nyambut gencatan senjata ini dengan perayaan. Di mata para petinggi militer dan politik Iran, manuver Trump ini dilihat dengan penuh kecurigaan. Mereka tahu betul kalau sejarah konflik kedua negara ini penuh dengan janji manis yang ujungnya pahit. Lewat pernyataan resminya, para pejabat Iran bilang kalau mereka setuju buat nurunin senjata sementara waktu, tapi dengan syarat yang ketat. Pasukan elit mereka, Garda Revolusi, tetap dalam kondisi siaga tempur tertinggi. Mereka nekanin kalau gencatan senjata ini jangan sampai cuma jadi jebakan Batman buat ngasih waktu Amerika ngirim lebih banyak pasukan ke Timur Tengah. Buat Iran, 2 pekan ini adalah waktu pembuktian. Kalau dalam 14 hari Amerika nggak nunjukin langkah konkret buat nyabut sanksi ekonomi atau ngurangin provokasi, Iran bersumpah bakal ngerespons dengan kekuatan penuh. Jadi meskipun nggak ada peluru yang terbang, perang psikologis dan perang urat saraf justru makin kencang. Efek domino dari pengumuman ini langsung kerasa ke seluruh penjuru dunia dalam hitungan menit. Kalian bisa lihat langsung di layar bursa saham global. Indeks saham di Wall Street, Eropa, sampai Asia yang tadinya merah berdarah, pelan-pelan mulai menghijau. Harga minyak mentah dunia yang sempat melonjak liar gara-gara ketakutan macetnya Selat Hormuz langsung anjlok ke level yang lebih stabil. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa ngeluarin pernyataan resmi yang mengapresiasi langkah deeskalasi ini. Mereka nyebut ini sebagai Archtrials alles Lauf, Minimal Best of Rules, lagi nih sebuah permainan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak. Negara-negara raksasa lain kayak China dan Rusia juga ikut mainin perannya. Langsung ngirim utusan khusus buat mastiin gencatan senjata ini dipatuhi. Semua pihak sadar
konflik terbuka antara AS dan Iran bakal jadi mimpi buruk logistik dan kemanusiaan terbesar abad ini. Tapi, di balik kelegaan sesaat ini, para pemimpin dunia juga pada nahan napas, sadar sepenuhnya kalau perdamaian ini cuma dilem pakai lakban tipis yang gampang robek. Sekarang, kita lagi berhadapan dengan jam pasir yang terus berjalan. Tik-tak, tik-tak. 14 hari kedengarannya lumayan lama kalau kita lagi liburan, tapi di dunia geopolitik yang rumit, 2 pekan itu cuma sekedip mata. Saat video ini dibuat, jam terus berdetak dan para diplomat lagi kerja keras tanpa tidur. Mereka ada di ruangan tertutup, berdebat, nawar, dan nyari titik temu yang hampir mustahil antara ego 2 negara besar ini. Risiko kegagalannya luar biasa tinggi. Kalau dalam batas waktu ini nggak ada kesepakatan baru yang ditandatangani, atau minimal ada perpanjangan masa damai, kita bakal balik lagi ke titik nol. Bahkan mungkin lebih parah dari sebelumnya, karena kedua pasukan udah sama-sama punya waktu buat ngisi amunisi dan ngerapihin strategi. Banyak analis yang khawatir, gencatan senjata ini cuma ketenangan sementara sebelum badai yang sesungguhnya datang menghantam. Apakah diplomasi akan menang, atau justru ini cuma persiapan buat perang yang jauh lebih brutal? Akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan besar. Apa langkah selanjutnya? Sejarah udah sering ngajarin kita kalau gencatan senjata yang pendek kayak gini bisa jadi awal perdamaian permanen, tapi lebih sering jadi jeda sebelum bencana besar. Keputusan Trump ngasih waktu 2 pekan ini jelas, jadi salah satu manuver paling bersejarah dalam masa jabatannya. Kita cuma bisa mantau dari hari ke hari, nunggu kabar dari meja perundingan, dan berharap para pemimpin dunia bisa nemuin jalan keluar tanpa harus ngorbanin nyawa ribuan orang yang gak bersalah. Nah, gue pengen dengar pendapat kalian nih. Menurut kalian, apakah gencatan senjata 2 pekan ini murni buat perdamaian, atau cuma trik strategi militer doang? Coba tulis analisis kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi secara sehat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe, like video pada channel Pemuda Pos ini kalau kalian ngerasa informasi ini bermanfaat, dan share ke teman-teman kalian biar pada melek politik dunia. Sampai jumpa di update berita selanjutnya.